Dalil-dalilnya, poin berikutnya, dalil muraqabah dari Al-Quran sangat banyak sekali. Dari As-Sunnah juga banyak. Kalau dari Al-Quran, diantaranya tadi sudah disebutkan, surat Asy-Syu'ara ayat ke 218, 219. Karena tadi sudah dibaca, nggak usah dibaca. Yang kedua, Quran surat Al-Hadid ayat keempat, tadi juga sudah disampaikan. Al-Hadid adalah 57 ayat keempat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia adalah bersamamu di mana saja engkau semua berada. Dalil Al-Quran yang ketiga, surat Al-Imran, surat ketiga ayat kelima tadi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang keempat, surat Al-Fajr, surat 89 ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Dalil berikutnya, Quran surat Ghafir, surat 40 ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Tadi juga sudah disampaikan. Ini dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil-dalil muraqabah dari As-Sunnah. Yang pertama, definisi ihsan. Tadi HR Bukhari Muslim. Ya, dalilnya tulis saja definisi ihsan HR Bukhari Muslim. Anta'budallaha ka'annaka tadi, ya kan? Yang kedua, takwa di mana saja. Dalil hadisnya. Lihat hadisnya ini insyaallah sangat terkenal sekali, mafhum. Ittaqillaha haitsuma kunt. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Di mana bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu dapat menghapus kejelekan tadi. Dan pergaulilah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang bagus. Itu. Ini dalil nomor berapa tadi? Dari As-Sunnah nomor 2. Sekarang dalil As-Sunnah nomor 3 adalah jagalah Allah. Jagalah Allah. Ihfadillaha yahfadzka. Peliharalah Allah dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan dapati dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kalau kita meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya. Yang keempat, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini hadisnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Termasuk kebaikan keislaman seorang ialah ia meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan baginya. Inilah diantara dalil dari As-Sunnah tentang muraqabah. Jadi dalilnya Al-Quran juga banyak sekali, As-Sunnah juga banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah sikap mental muraqabah. Sikap muraqabah akan menghadirkan kesadaran pada diri seseorang, jiwa seseorang bahwa ia selalu merasa diawasi dalam kondisi apapun, sehingga orang ini tidak berani melakukan maksiat. Akhirnya dia jalan itu lurus, tidak belok-belok.
Ketika orang ini menyadari akan kehadiran Allah, maka orang ini tidak akan bermaksiat. Ketika orang ini merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu ada CCTV di hadapannya, di sebelah kiri kanannya ia dimonitor, maka ia akan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan olehnya. Contoh, jamaah ketika ini live langsung direkam dan ditayangkan oleh TV internasional, jamaah gimana? Jaim enggak? Iya. Pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena direkam, karena dilihat banyak orang. Padahal Allah jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, lihat Quran surat 4 ayat pertama, ayatnya panjang. Jadi lihat ayat itu. Ayat yang sering disampaikan. Dan Rasul selalu ketika membuka hajat dari khutbah maupun nasihatnya, selalu membaca ayat itu. Memberitahu kepada kita, nasihat Allah selalu mengawasi kita. Itu. Memberitahu bahwa Allah selalu memonitor kita. Itu. Ini kesadaran yang sangat penting untuk kita ketahui. Inilah mental muraqabah. Jadi akhirnya lurus, murni, tidak belok, dan ia tidak akan keluar dari jalur atau syariat. Harapan kita semoga ini bisa terwujud dari diri kita masing-masing, insya Allah. Kemudian lantas bagaimana? Mari kita lihat tafsir ihsan. Panjang sekali, iya. Di dalam sabda Rasul tadi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tafsir yang pertama, tingkatan ihsan yang pertama, yaitu yang paling tinggi tingkatan ihsan, yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini yang paling tinggi. Jadi kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Apa maksudnya? Kita pun tidak pernah bisa melihat Allah. Namun seorang hamba yang kokoh ilmu pengetahuannya tentang Allah, tentang namanya, sifatnya, penciptaan alam semesta yang luar biasa ini, maka ia seakan-akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang mencapai tingkatan ini disebut ya sangat luar biasa. Jadi setiap ia melangkah, ia merasa diawasi oleh Allah. Setiap ia melihat ciptaan Allah, ia teringat kepada Allah. Kalau tingkatan ini sudah ada pada diri seorang, ini tingkatan yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu, mari kita lihat tingkatan ihsan yang kedua. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kalau poin pertama tadi, kita bisa melihat akan kehadiran Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Jadi setiap kita melihat ciptaan Allah, kita bisa merasakan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang agak sedikit tinggi ya bahasanya ya. Tapi sebetulnya saya ingin menyederhanakan bahasa biar mudah difahami. Jadi maknanya gini, poin pertama adalah ini, ketika kita melihat sesuatu, oh ini yang menciptakan Allah. Ketika kita mengetahui ini yang menciptakan Allah, berarti Allah ada ya
sedang melihat kita. Contohnya, ketika jamaah melihat karya seseorang, padahal karya seseorang ini sedang dipamerkan, di pameran itu ada yang mengawasi enggak? Ya, misalkan karya-karya orang, karya A, anggaplah gitu, dia ahli sekali membuat karya, kemudian sedang dipamerkan. Adakah yang menjaga pameran itu? Ada, nggak mungkin nggak ada. Siapa yang menjaga pameran itu? Ya orang yang ditunjuk. Sekarang bukan hanya orang aja yang menjaga, tapi ada CCTV. Jadi ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Malaikat. Kemudian Allah pun punya CCTV. Nah, ketika tadi ada CCTV, kita mau melakukan megang pun takut. Ada CCTV. Nih. Jadi ketika kita merasakan kehadiran Allah melalui ciptaannya tadi, kita sedang diawasi ini. Jadi kita nggak berani, nggak bisa, dan nggak akan keluar dari apa yang terjadi. Namun poin kedua, kalau nggak mampu tingkatan itu, yakini Allah melihat kita. Itu tafsir ihsan yang sangat sederhana kami bawakan guna untuk mendapatkan gambaran itu. Kemudian berikutnya derajat ihsan. Nanti catatannya yang penting bukunya habis ya, fotokopinya habis bolak-balik gitu. Baik, mari kita perhatikan derajat ihsan. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, derajat ihsan ada dua. Yang pertama derajat tolab, pakai B ya. Tolab. Yang kedua derajat harb, HARB, harb. Baik, yang pertama derajat tolab adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Anak ulang, derajat tolab yaitu kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Nyanya besar ya, karena melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Derajat yang kedua adalah derajat harb, yakni kita beribadah kepada Allah dan yakin Allah melihat kita. Yakinkan Allah melihat kita. Itu. Ini derajat ihsan. Yang berikutnya kadar ihsan. Banyak sekali ya, kadar ihsan. Ada dua kadar ihsan. Pertama, kadar yang hukumnya wajib. Dua, kadar yang hukumnya mustahab. Mustahab itu sunnah. Mari yang pertama adalah kadar yang hukumnya wajib adalah setiap muslim wajib dan mesti dipenuhi, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Ini kadar wajib. Saya ulang, kadar wajib adalah seorang muslim harus mengetahui yang ia lakukan beribadah kepada Allah itu harus dengan ikhlas dan ittiba. Maka siapa saja yang beribadah kalau tidak karena dua, ikhlas dan ittiba, maka akan
tertolak. Yang kemarin sudah kita sampaikan. Orang dalam beribadah ada 4. 1, ikhlas dan ittiba. 2, ikhlas tapi tidak ittiba. 3, ittiba tapi tidak ikhlas. Keempat, tidak ikhlas dan tidak ittiba. Catatannya kalau masih ada, insya Allah ada. Ya. Ittiba artinya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita juga sudah sampaikan, ini makna kalimat syahadatain. Ikhlas adalah tujuan, ittiba adalah cara. Ikhlas surat 98 ayat kelima, ittiba surat 3 ayat 31. Maka kenapa Allah menciptakan manusia dari 2 dimensi, jasmani dan rohani? Rohaniyahnya, niatnya lurus semata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sedangkan caranya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kadar mustahab, kadar yang sunnah. Apa itu? Beribadah kepada Allah pada maqam muraqabah ini atau maqam musyahadah. Apa maqam musyahadah? Nanti akan dijelaskan. Ini ayat dalil-dalilnya ya. Maqam musyahadah berarti kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Itu maqam musyahadah, persaksian. Jadi kalau begitu, apa itu puncaknya seorang hamba tidak beramal kecuali ikhlas dan ittiba, dan selalu merasa diawasi, diperhatikan dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya sangat banyak, di antaranya surat Yunus ayat 61, kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak pula membaca ayat Al-Quran dan kamu tidak mengajarkan suatu pekerjaan, melainkan kamu menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Maknanya gimana? Ma'asyiral muslimin, kalau dahulu susah memberitahukan, kalau sekarang gampang. Coba kita akan menjadi diri kita sendiri saksi apa? Nggak ada orang, rekaman sendiri. Rekaman kan sekarang nggak harus ke mana-mana, cukup HP dinyalain, di on kan rekamannya, terus kita melakukan apapun terekam nggak? Terekam. Itu. Ini yang harus kita sadari sesadar-sadarnya. Siapa yang merekam ini? Yang merekam ini Allah. Alat perekamnya apa? Seluruh ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka boleh kita bermaksiat kepada Allah, tapi tidak di dalam bumi Allah. Terus di mana kita? Enggak ada yang bisa kecuali semua ini. Baik, ini tingkatan pertama tadi. Sekarang tingkatan kedua, yakni tingkatan musyahadah. Ihsan tadi kan dibagi 2, ya kan? Tingkatan pertama tadi apa? Muraqabah, yang sudah kita uraikan panjang dan lebar. Sekarang tingkatan kedua, apa itu? Musyahadah. Tingkatan ini lebih tinggi dari yang pertama, yaitu seorang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah, mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat tersebut, dengan sabdanya anta'budallaha ka'annaka taroh. Kamu menyembah ya Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pada tingkatan ini ya, pada tingkatan ini yang harus kita ketahui adalah seorang hamba beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Definisi melihat adalah wa huwa ma'akum ainama kuntum.
dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Baik, kalimat ma'a tadi sudah diuraikan melalui pembacaan tadi. Namun karena keterbatasan waktu saya akan singkat. Ma'a itu dibagi menjadi dua. Ma'a bermakna am, umum, dan ma'a bermakna khusus. Yang pertama, ma'a kebersamaan secara umum maknanya umum kepada seluruh makhluknya. Apa itu? Allah mengetahui dengan ilmunya, Allah menguasai karena Allah Maha Kuasa, dan Allah yang semuanya. Ini kepada seluruh makhluknya. Hal ini tadi sudah disampaikan surat Ad-Dariyat surat Al-Hadid surat 57 ayat keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi makna ini untuk seluruh makhluk, bahwa dengan ilmunya Allah mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Dengan kekuasaannya Allah menguasai seluruh kehidupan kita. Kita nggak punya kekuasaan sama sekali. Ini bersifat umum. Namun sekarang bersifat khusus. Yang kedua, apa yang bersifat khusus? Ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berbuat baik, yakni ihsan tadi. Dalilnya Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 128 tadi sudah disampaikan tadi. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kebersamaan Allah orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik maknanya berbeda dengan makna umum tadi. Kalau umum tadi Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menguasai kita. Tapi kalau ini khusus kepada orang yang beriman dan berbuat baik tadi, maknanya satu, Allah menjaganya. Dua, Allah memelihara. Tiga, Allah meneguhkan. Empat, Allah mendukungnya. Kelima, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Masya Allah. Jadi kalau gitu ma'a bermakna dua, secara umum untuk semua makhluk, baik mukmin maupun kafir, semua dapat. Tapi kalau yang khusus hanya untuk orang yang bertakwa dan berbuat baik, maknanya tadi apa? Penjagaan, pemeliharaan, peneguhan, dukungan, dan pertolongan. Karena keterbatasan waktu, saya ambil satu aja contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menolongnya. Karena ia yakin ihsan banget, mengetahui Allah pasti akan menolongnya. Allah akan mendukungnya, Allah akan melindungi, Allah memeliharanya. Meskipun sendirian, dia berani mengatakan kebenaran. Meskipun dilempar dalam api, Nabi Ibrahim takut? Jawabnya enggak. Allah pasti akan menolongku. Masya Allah. Ini luar biasa. Yang terakhir sekali, kisah muraqabah. Kisah ini kita ambil dalam kitab Syiar Alamin Nubula juz 3 halaman 216. Kisah ini yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu an sedang safar atau perjalanan ke Mekah. Dalam perjalanan ini ada yang menemani, namanya adalah Abdullah bin Dinar. Dalam waktu istirahat, maka turunlah seorang pengembala kambing. Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, engkau pengembala kambing-kambing ini? Benar, jawab
si pengembala. Ibnu Umar berkata lagi, juallah padaku seekor kambingmu. Dia pun menjawab, saya ini hanya seorang budak. Tugasnya hanya mengembala. Katakan saja pada tuanmu bahwa kambing itu dimakan serigala. Jawaban dari Ibnu Umar meminta lagi. Kata Ibnu Umar, itu diulang lagi sampai berkali-kali. Akhirnya si penggembala itu menjawab, Ainallah, di manakah Allah? Yang Allah selalu menjaga, mengawasi, memperhatikan kita semuanya. Maka akhirnya Ibnu Umar itu menangis sejadi-jadinya. Seorang budak pengembala kambing, tapi ihsannya luar biasa, muraqabahnya luar biasa, merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang terjadi? Akhirnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar membebaskan, memerdekakan budak ini. Inilah Masya Allah. Muraqabah itu ternyata baru di dunia aja langsung ditebus dengan luar biasa. Budak itu sulit sekali bisa merdeka karena besar, harus dikeluarkan biaya. Tapi karena ia muraqabah, merasa terus diawasi dan Allah selalu merasa ada di hadapannya. Dia nggak berani berbuat maksiat walaupun ditawari yang luar biasa. Ini yang mengatakan seorang ulama besar, Abdullah bin Umar, sahabat mulia, ingin ngetes bagaimana muraqabah seorang budak ini. Ternyata tinggi sekali derajatnya muraqabah. Lantas bagaimana dengan kita? Ayo kita bermuhasabah dengan diri kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jadi Affan hari ini tidak masuk ke hadis ke-61 ya, karena ini baru masuk ke mukaddimah, tapi panjang sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan, minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.